masuk ke KD 3.2, membandingkan bilangan cacah. Nah, di sini Bu Zuning punya 200-an ya, bisa dilihat. Kemudian punya 30-an atau 30 dan punya 5 satuan, yaitu 5 satuan. Jadi bilangan di gambar A ini bisa kita baca sebagai 235. Kemudian kita lihat untuk gambar B. Gambar B Bu Zuning punya 300-an, bisa dilihat ya, ada 300-annya. Kemudian puluhannya ada 1 puluhan, untuk satuannya ada 9 satuan. Jadi bilangannya disebut bilangan atau nama bilangannya bisa kita baca sebagai 319. Nah, tadi gambar A jumlahnya 235, gambar B 319. Jadi kelihatan ya mana yang lebih banyak atau yang lebih besar, yaitu gambar B 319 kubus. Jadi bisa kita baca kubus pada gambar B lebih banyak dibandingkan gambar A. Kemudian selanjutnya mengurutkan bilangan. Di sini Bu Zuning punya 5 angka. Yang pertama 231, 232, 234, 232, dan yang terakhir 237. Anak-anak bisa mengurutkan bilangan dari yang terkecil ke yang terbesar atau sebaliknya, dari yang terbesar ke yang terkecil. Sekarang kita coba dari yang terkecil ke yang terbesar dulu. Ayo bareng-bareng dari rumah coba. 1, 2, 3. 231, 232, 233, 234, 235. Kemudian selanjutnya dari yang terbesar ke yang terkecil. 235, 234, 233, 232, dan 231. Gampang ya, insya Allah bisa mengurutkan bilangan. Tinggal nanti dilihat yang terkecil ke yang terbesar atau yang terbesar ke yang terkecil. Tentunya anak-anak harus hafal ya. Baik, Bu Zuning lanjutkan. Untuk yang selanjutnya adalah KD 3.3, menjelaskan dan melakukan penjumlahan dan pengurangan bilangan yang melibatkan bilangan cacah sampai dengan 999 dalam kehidupan sehari-hari. Di buku anak-anak semua ada nih yang seperti contoh Bu Zuning sampaikan. Pak Ranto mendata jumlah warga lingkungan bersama ketua RT. Diperoleh data sebagai berikut. Yang pertama, jumlah warga tahun sebelumnya 765 orang, jumlah kematian 284 orang, jumlah kelahiran dan pendatang 351 orang. Ya, yang ditanyakan adalah berapa jumlah warga di lingkungan Pak Ranto sekarang, seperti itu. Nah, ini kan masih bingung antara penjumlahan dan pengurangan. Nah, untuk menjawab soal di atas, maka anak-anak perlu mengetahui mana yang harus dikurangkan, mana yang harus dijumlahkan. Nah, sekarang kita lihat dulu. Kita baca ulang. Jumlah warga tahun sebelumnya. Nah, itu berarti data awal. Data awal adalah 765. Ya, ditulis dulu 765. Kemudian kita dapati kalimat berikutnya adalah jumlah kematian 284. Nah, kalau mati berarti artinya berkurang, jumlah orangnya berkurang. Jadi berarti jumlah kematiannya nanti masuk kepada pengurangan, betul. Kemudian kalimat selanjutnya, jumlah kelahiran dan pendatang 351 orang. Nah, kalau lahir dan datang berarti artinya jumlah orang itu akan bertambah, betul. Jadi kita sudah mendapatkan dua operasi campuran. Yang pertama pengurangan, yang kematian, kemudian yang penjumlahan, yang kelahiran dan pendatang. Oke, kita lanjut. Untuk yang pertama kita pengurangan. Pengurangan tadi sudah kita dapatkan
datanya berarti mengurangkan data awal yaitu 765 dengan 284. Nih hasilnya 481 orang. Ingat mengurangkannya dari belakang. Jika tidak bisa berarti meminjam depannya, gitu ya. Kemudian yang selanjutnya, karena tadi sudah meninggal atau mati, sudah kita kurangi sehingga jumlah warganya 481. Tadi ada lagi jumlah warga yang lahir atau datang. Tadi kita dapati 351 orang. Berarti jumlah tadi yang sudah kita hitung di pengurangan 481 ditambah 351 ketemu atau hasilnya 832. Nah, jadi kita bisa simpulkan bahwa jumlah warga di daerah Pak Ranto adalah 831 orang ya. Jangan lupa anak-anak di rumah tetap belajar. Apabila ada hal-hal yang mau ditanyakan, boleh langsung ke Bu Zuning, Pak Syahir, atau Pak Agus. Terima kasih, semangat selalu.